Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom semuanya. Saya percaya bahwa malam hari ini adalah sebuah sukacita yang luar biasa bagi kita semua, karena malam hari ini kita ada di malam Natal, dari Christmas Eve. Dan malam hari ini saya percaya walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama, walaupun kita tidak bisa ke gereja secara tatap muka, tapi kita percaya bahwa sukacita Natal itu ada dalam hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya di rumah katakan amin. Haleluya. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ayo kita ajak keluarga kita, suami kita, istri kita yang mungkin masih di kamar, anak-anak kita. Ayo kita ajak semuanya untuk duduk bersama, kita ibadah bersama malam Natal hari ini. Karena kita percaya bahwa sukacita Natal itu adalah berkumpul bersama keluarga, dan juga kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah lahir di dunia bagi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk malam hari ini, di malam Natal ini Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus telah lahir dalam hati kami. Engkau memberikan sukacita yang luar biasa dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan, meskipun ada banyak larangan untuk bertemu hari-hari ini, meskipun kami tidak bisa berkumpul di gereja, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami mau datang, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beracaralah Tuhan malam hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita angkat pujian.
hadir di hati kami. Kami percaya Engkau juga hadir di setiap rumah-rumah Bapak Ibu yang ada di saat ini menyaksikan ibadah online malam hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Malam hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan Tuhan berikan jalan keluar. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari berikan salam karena kita masih keluarga, masih satu rumah. Saya percaya kita semua boleh salaman. Kasih tos saja sama kanan kiri, kasih tos sama suamimu, kasih tos sama istrimu, kasih tos sama anakmu, katakan selamat Natal. Haleluya. Mari kita bersukacita malam hari ini. Kita merayakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Katakan hai siakan di gunung. Katakan hai siakan di gunung. Duduk aja sambil tepuk tangan. Ayo saudara untuk bangkit berdiri, kita semangat sama-sama untuk memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin di rumah. Amin. Haleluya. Kita joget sama-sama saudara. Bersukacita menyambut kelahiran Tuhan kita. Hey! Katakan mari kita sambut sang Raja. Mari kita sambut sang Raja.
The stars are brightly strong.
anugerah Tuhan yang besar. Kali kami boleh merenungkan bagaimana terang itu hadir di dalam dunia. Engkau lahir di tengah kegelapan dunia ini. Engkau lahir ketika dunia sedang membutuhkan terang yang sesungguhnya. Bapak, terima kasih Tuhan boleh hadir menjadi terang dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam kehidupan yang sangat gelap ini Bapak, bahkan kehidupan yang sangat tidak ada tujuan dan artinya lagi selain ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam yang indah. Sekalipun kami harus beribadah malam Natal bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, namun kami tetap merasakan penyertaan Tuhan. Kami tetap merasakan sukacita Natal. Kami tetap merasakan berkat Natal. Karena Tuhan tetap hadir, tidak terbatas oleh jarak, tidak terbatas oleh tempat. Tuhan hadir. Engkau Allah omnipresent, Engkau hadir dimanapun, di setiap apapun keadaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam Natal yang indah. Malam ini kembali kami boleh merenungkan betapa terang itu berharga dalam hidup kami. Dan biar terang itu memancar dalam kehidupan kami, bahkan hidup kami pribadi boleh menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan, berfirman buat kami. Biar firman itu boleh menjadi benih, akan benih itu bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menerima berkat Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat malam. Tentunya malam ini kita boleh bersyukur di hari-hari yang penuh dengan tantangan, di hari-hari yang betul penuh dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bahkan kita boleh katakan tahun 2020 ini tahun yang penuh dengan banyak cerita Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita boleh bersyukur sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa berkumpul dengan keluarga ya kan. Mungkin di tahun-tahun lalu di malam Natal Bapak Ibu Saudara punya kegiatan masing-masing. Mungkin menikmati waktu dengan teman-teman, menikmati waktu dengan teman kantor, teman sekolah dan sebagainya. Tapi malam Natal khusus 2020 ini kita bisa berkumpul dengan seluruh keluarga kita yang bersyukur dan bangga punya Allah yang dahsyat. Katakan amin. Oleh kanan kirinya mungkin di sebelah istri kita atau suami kita atau anak kita, sama-sama peluk dia, katakan kita bersyukur malam ini kita bisa kumpul sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan GBI Pulau Gebang, dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang malam ini hadir bersama-sama menyaksikan ibadah perayaan malam Natal spesial. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dia hadir dalam kehidupan kita, hadir di tempat ini, di gereja, hadir juga di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah keluarga. Dan malam hari ini kita mau terima berkat Natal, sekalipun kita pasang lilin Natal, mungkin ada yang pakai handphone ya kan Bapak Ibu, ada yang mungkin cuma pakai nyalain korek api, ada mungkin yang pakai senter gitu ya. Tapi saya percaya makna dari terang itu sendiri, bahwa kita harus menjadi terang. Tengok kanan kiri, katakan kita harus jadi terang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat tema Natal kita tahun lalu Bapak Ibu, gereja kita khususnya, bahwa gereja kita punya tema Natal tahun 2019 itu tentang Allah Immanuel, ya kan? Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Ternyata memang di sepanjang 2020 ini kita akui bahwa kita ada karena ada Allah yang bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Dan tahun ini, akhir tahun ini kita punya tema tentang Miracle of Christmas, mujizat Natal. Tapi Bapak Ibu Saudara boleh tahu bahwa ternyata di sinode gereja kita GBI, Gereja Bethel Indonesia, tema Natal tahun ini 2020 juga tentang Immanuel Bapak Ibu Saudara. Tidak kebetulan kita sudah memulainya di akhir tahun 2019, bahkan di sepanjang 2020 ini kita lihat bahwa Allah selalu menyertai kita, Allah berjalan bersama kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun di tengah-tengah masalah, sekalipun ada beban yang begitu berat dalam kehidupan kita, tapi kita pegang janji Tuhan, Allah Immanuel yang selalu ada menyertai kita. Karena itu malam hari ini kembali saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya penyertaan Tuhan, betapa pentingnya Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita membuka dalam firman Tuhan dalam Injil Matius yang pertama ayat yang ke-23. Kembali saya akan bacakan firman Tuhan tentang Immanuel. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan
bagaimana seorang yang dijumpai oleh malaikat yang bernama Yusuf. Yusuf dijumpai oleh malaikat, maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Dan dikatakan apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tidak kebetulan di 2019 Natal tahun lalu kita punya tema Allah Immanuel. Ternyata benar Bapak Ibu Saudara ya. 2020 ini kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang setuju bilang amin. Tengok kanan kiri lagi, sekali lagi katakan, kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bilang lagi sama yang barusan ngomong, katakan, lu juga gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu Immanuel gak sembarangan artinya Allah menyertai kita. Kalau Allah gak menyertai kita, kita mau punya uang banyak, kita mau punya kekuatan yang besar, kita mau punya harta yang berlimpah, kita mau punya kepintaran yang hebat sekalipun, tanpa Allah bersama dengan kita, nothing Bapak Ibu Saudara. Gak ada artinya Bapak Ibu. Dan saya mau katakan bahwa tema Natal dari gereja, bahkan dari PGI Bapak Ibu Saudara, bahwa tahun ini Allah menyertai kita, yaitu tentang Immanuel juga. Sungguh-sungguh kita rasakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah Immanuel itu sungguh ada berjalan bersama kita. Kenapa saya katakan gitu? Saya tahu ada banyak tantangan yang kita hadapi sepanjang 2020. Mungkin tahun ini, kalau boleh kita kembali refleksi Bapak Ibu Saudara, dari awal tahun Januari, Februari, masuk bulan Maret, kita hadapi sesuatu yang kita tidak pernah jumpai sebelumnya, yang bernama pandemi COVID-19. Dan bagaimana hal itu masih terjadi sampai hari ini Bapak Ibu. Dan mungkin ada sebagian keluarga yang mengatakan Natal tahun ini sangat berbeda, karena saya tidak lagi bisa Natalan sama orang tua saya sudah Tuhan panggil karena COVID-19. Mungkin saudara lagi sebagian bilang Natal tahun ini berbeda. Biasanya kita rayakan besar-besaran, biasanya kita perayaan mewah, kita perayaan di hotel, kita perayaan di gedung yang besar, kita pakai lighting yang paling bagus. Tapi khusus tahun ini kita Natalan dengan begitu sederhana, bahkan hanya di rumah Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Natal bukan persoalan tentang perayaan, Natal bukan persoalan tentang begitu mewah perayaan yang kita akan lakukan. Tapi Natal lebih daripada itu, bahwa kita sungguh-sungguh menyadari ada bayi mungil yang lahir, dan bayi itu bayi yang luar biasa, yang malam hari ini bayi itu yang hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bernama Yesus Kristus. Dan dia siap melawat setiap kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Dan inilah yang kita katakan bahwa Allah beserta kita, Allah berjalan bersama kita. Immanuel, Immanuel dan El terdiri dari dua kata Bapak Ibu Saudara. Immanuel artinya beserta kita, El itu artinya Allah, Elohim, Allah yang ada bersama dengan kita. Coba Bapak Ibu sadari, kalau dari bulan Maret sampai Desember 10 bulan kita lalui dengan kehidupan yang sangat berbeda. Ada banyak rencana yang gagal, yang harus kita batalkan. Ada banyak proyek-proyek yang tidak bisa kita lakukan lagi. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang harus kita tunda dan kita batalkan bahkan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, 10 bulan kita lalui mungkin dengan air mata, mungkin dengan pergumulan, mungkin dengan sangat berat, harus tertatih-tatih langkah kita. Banyak sekali perubahan Ibu yang saya hadapi sejak COVID ini ada. Bagaimana kita mengalami perubahan dalam ekonomi keluarga kita. Tapi saya mau katakan, dia tetap Allah Immanuel. Kalau hari ini kita masih ada, kita masih bisa merayakan malam Natal, masih berkumpul dengan seluruh keluarga. Walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin harus ada di rumah sendirian, tetap ada Allah Immanuel bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar bahwa kenapa sih kita harus bersyukur punya Allah. Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Dan dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Mengapa kehadiran Allah, mengapa Immanuel, Allah menyertai kita, Allah hadir dalam kehidupan kita itu begitu penting. Dan kenapa perkataan ini dikatakan oleh malaikat kepada umat Tuhan, kepada Yusuf, Allah Immanuel. Gak sembarangan malaikat datang dan dikatakan, engkau anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Allah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tidak sembarangan malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik ini. Tidak sembarangan nama itu diberikan kepada anak yang akan dilahirkan, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, tentu
akan memberikan satu nama yang berarti Bapak Ibu Saudara ya. Anak-anak yang nantinya akan kita impikan, kita harapkan seperti sesuai namanya, ya kan? Ada orang Jawa kasih nama anak Selamat, ya kan? Selamat waktu di Jawa Bapak Ibu Saudara. Rupanya dia waktu remaja, dewasa dia merantau ke Amerika, ya kan? Di Amerika dia ketemu sama temannya panggil Selamat gitu. Dia nggak mau nengok Bapak Ibu Saudara. Selamat artinya selamat gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Hidupnya selamat, terus langkah-langkahnya selamat. Waktu dia merantau ke Amerika, udah dewasa, dikatakan ketemu sama teman lamanya waktu di Jakarta, waktu di Jawa Bapak Ibu Saudara, dipanggil Selamat gitu ya kan. Tapi dia udah di Amerika. Tapi dia nggak nengok, temannya bingung. Kenapa amat? Selamat, sombong amat gitu ya. Hari-hari ini sering ditanya sombong amat, Selamat nggak mau nengok, nggak mau kenal saya. Selamatnya jawab apa Bapak Ibu Saudara? Sorry ya, nama saya di sini bukan Selamat. Terus apa tadi nama? Nama saya di sini Congratulations. Dia maunya dipanggil Congratulations Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa nama itu begitu berarti bagi seseorang. Ada orang yang sedang hamil, ya kan? Istrinya sedang hamil, suaminya tiap hari searching nama-nama bayi wanita, gitu ya kan? Nama-nama bayi laki-laki, nama-nama bayi sesuai dalam Alkitab dan artinya. Ada banyak dicari oleh mungkin suami istri. Begitu juga saya waktu saya hamil anak kedua, waktu periksa udah pecah ketuban Bapak Ibu Saudara. Saya ke rumah sakit, tapi dokter baru lihat, wah ibu masih bukaan 2 nih, ibu bisa pulang dulu gitu ya. Jadi ibu jalan-jalan dulu. Saya sama suami ke ke Gramedia waktu itu di mall. Kita cari buku yang isinya nama-nama anak perempuan, karena anak saya yang kedua perempuan. Saya cari nama itu, dan betul yang kita cari artinya bagus, kita namakan kepada anak kita yang kedua. Nama mengandung arti yang sangat penting. Begitu juga Immanuel Bapak Ibu Saudara. Tidak sembarangan diberikan kepada anak itu, karena itulah yang akan terjadi bagi umat Tuhan. Allah yang luar biasa itu ada dan berjalan bersama dengan kita, menyertai hari-hari kita, menyertai kehidupan kita. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada air mata, tapi kita pegang janji Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Yang bangga punya Tuhan yang luar biasa. Boleh yang di rumah tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kehadiran Tuhan itu begitu penting? Mengapa Tuhan lahir sebagai Immanuel Bapak Ibu Saudara? Ternyata karena kita tahu bahwa kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan gak ada dalam hidup kita, tadi saya katakan kita mau punya uang banyak, kita mau punya harta berlimpah, kita mau punya kekuatan yang super power, kita mau punya badan sehat gitu ya kan, kita mau punya kepintaran Bapak Ibu Saudara, sekolah sampai tinggi sekalipun, tapi gak punya Allah dalam kehidupan kita, hidup kita gak ada artinya. Sama-sama katakan, hidup saya gak ada artinya tanpa Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada, bilang, saya gak ada artinya tanpa Tuhan. Saya gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tapi karena ada Allah Immanuel, hidup saya jadi berarti. Amin. Haleluya. Hidup saya berarti karena Tuhan. Nah, kenapa kehadiran Tuhan begitu penting Bapak Ibu Saudara? Kita mau buka dalam kitab Jefanya. Kitab Jefanya. Dan inilah yang juga dirasakan. Jefanya pasal yang 3. Janji keselamatan bagi umat Tuhan, umat Israel. Jefanya pasal yang 3 ayat ke-14 sampai 20 dikatakan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriak-riaklah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ayat 16, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dia sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi
firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya bahwa janji Tuhan akan pemulihan umat Israel. Janji Tuhan akan keselamatan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel mengalami masalah yang begitu berat. Mereka mengalami satu perbudakan, Bapak Ibu Saudara. Tapi janji Tuhan, janjinya ya dan amin. Sama-sama katakan janji Tuhan pasti. Ya kan? Janji Tuhan pasti, janji manusia bisa meleset. Berapa kali saya sering sharing, Bapak Ibu Saudara, ada suami yang berjanji, wah waktu dia mau nikah janjinya luar biasa. Tenang aja Bu Gembala, saya akan merawat istri saya akan membahagiakan dia, saya akan memberikan yang terbaik buat istri saya. Begitu juga istrinya janji, wah tenang aja Bu, saya kalau udah nikah sama suami saya akan sayangin dia, saya akan urus dia, saya akan kasih yang terbaik buat dia. Janji manusia. Dia janji di depan Tuhan, di depan gereja, di depan hamba Tuhan, di depan jemaat. Tapi janjinya setahun, 2 tahun, 3 tahun mulai meleset, ya. Mulai ada banyak tantangan. Ya bagaimana saya mau baik sama dia, orangnya kepala batu. Bagaimana saya mau sayang sama dia, bawelnya salah mati gitu. Bagaimana? Wah janjinya lupa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur, kita punya Allah yang janjinya tidak pernah mengecewakan kita. Yang bangga punya Allah yang dahsyat, katakan haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, janjinya ya dan amin. Janji Tuhan bagi bangsa Israel, kehadiran Tuhan dinyatakan dengan kesukacitaan yang dahsyat. Dikatakan apa? Bersorak-sorailah, bersukacitalah, beria-rialah dengan senang hati, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kamu, Tuhan ada di antaramu, karena itu bersukacitalah. Haleluya. Ini yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun masalah masih terjadi sampai hari ini, sekalipun tantangan belum selesai kita hadapi sampai detik ini Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita tahu Tuhan Allah ada di antara kita, kita harus bersorak-sorai dan bersukacita. Yang mengerti katakan, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kamu, Tuhan ada di antaramu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita sadar Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada di antara kita. Masalah sebesar apapun kita tahu, kita akan berjalan bersama Tuhan. Kita akan hadapi setiap persoalan bersama Tuhan. Karena itu apa dikatakan? Karena itu bersukacita. Ini perintah Bapak Ibu Saudara, bersukacita. Perintah yang mana harus kita lakukan. Gimana Bu mau sukacita? Ekonomi saya menurun sejak COVID ini. Biasanya pemasukan saya bisa modalkan buat semua kebutuhan saya. Tapi sejak bulan Maret sampai hari ini ada banyak begitu perubahan yang begitu drastis yang terjadi. Tantangan begitu berat. Satu lagi ibu datang menghampiri saya dan dia sharing, dia katakan, ibu bagaimana saya mau kuat? Rasanya saya udah gak kuat, saya udah mau nyerah. Ya kan, COVID ini bikin saya emosi, bikin saya bawaannya kesel. Saya gak tahu apa yang saya pikirkan. Terus kalau kesel gimana? Biasanya saya lampiasin sama anak-anak. Saya marah-marah di rumah. Saya marah-marah, anak saya gak salah apa-apa, saya marah-marahin. Suami saya pulang kerja capek-capek, gak salah apa-apa, saya marahin. Akhirnya telur di rumah, kita mau goreng, kita marahin dulu Bapak Ibu. Ini yang saya katakan, bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang kita emosi, kita lupa. Kita marah-marah sama orang-orang sekitar kita. Tapi ketahuilah firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Karena saya percaya kalau kita bersukacita, kita gak akan sempat untuk marah-marah lagi. Amin. Kalau kita bersukacita, kita tersenyum, anak kita mungkin ngeselin kita, suami kita mungkin ngeselin kita, situasi di rumah kita mungkin bikin kita emosi. Tapi ketika kita ingat firman Tuhan, bersukacita, kita akan bisa tersenyum melihat suami kita dan berkata, Pak kamu lucu banget deh Pak, saya bersyukur punya suami kayak kamu. Nak kamu luar biasa sekali nak, mama bangga punya anak seperti kamu. Wow, ini Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu ketika sukacita hadir di tengah-tengah keluarga kita, sukacita hadir di tengah-tengah kehidupan kita, iblis gak punya celah buat masuk. Yang setuju katakan amin. Iblis gak punya celah buat masuk gangguin hidup kita. Tapi kalau kita pagi bangun, kita udah kesel gitu ya kan, kita udah emosi, gak ada sukacita, gak ada senyum. Anak bangun kita marahin, suami mau berangkat kita marahin, gak ada sukacita sepanjang kehidupan kita, di sepanjang hari-hari kita. Iblis bebas masuk dalam kehidupanmu. Dia korek hatimu, dia panas-panasin hatimu, dan dia bilang bakar terus, marahin aja dia, emosi aja terus.
Malam hari ini Tuhan ingatkan, bersukacitalah karena ada Allah Immanuel, Allah yang berjalan di tempat ini, Allah yang berjalan di tengah-tengah kita, Allah yang selalu ada di antara kita, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Sama-sama katakan bersukacitalah. Kita punya alasan untuk bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Alasan yang pertama, kita membaca ayat yang 14 dikatakan dalam Yefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Ternyata Bapak Ibu Saudara, alasan bersukacita yang pertama, kehadirannya itu mendatangkan pengampunan buat kita. Sama-sama bilang pengampunan. Ayat yang ke-15 dikatakan apa? Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Yang pertama, kita harus bersukacita karena dosa kita diampuni. Amin. Dosa kita diampuni Bapak Ibu Saudara. Dosa kita diampuni. Karena itu kita bisa bersukacita. Terima kasih Tuhan untuk pengampunanmu. Terima kasih untuk berkat-Mu ketika kita tahu dosa kita diampuni. Kita akan hadapi hari-hari kita dengan bersyukur. Kita akan hadapi hari-hari kita dengan percaya bahwa sekalipun masalah tetap ada, sekalipun banyak orang ngeselin kita, sekalipun banyak orang fitnah kita, sekalipun banyak orang yang gak suka sama kita, tapi ketahuilah ketika Allah ada bersama kita, gak ada alasan untuk saya gak bersukacita. Karena pengampunan yang Tuhan berikan itu cukup buat saya. Yang setuju katakan amin. Yang pertama alasan kita bersukacita karena kehadiran Tuhan, karena penyertaan Tuhan mendatangkan pengampunan. Tuhan menyingkirkan segala hukuman yang harusnya jatuh sama kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Ngapain sih Yesus capek-capek datang ke dalam dunia, Bapak Ibu Saudara? Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena yang dia tebus adalah manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Kalau dia mau tebus kelelawar, dia jadi kelelawar. Tuhan bisa jadi apapun. Tuhan bisa bikin apapun. Tapi karena yang dia mau tebus adalah manusia, dia harus menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Dia harus menjadi seperti kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita orang-orang berdosa, tapi Tuhan turun ke dalam dunia menjadi Allah Immanuel. Dia menyingkirkan segala hukuman yang harusnya jatuh sama kita. Kita emosi, kita marah-marah, kita seringkali bikin orang kecewa, kita seringkali buat dosa, harusnya kita dihukum Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dia Allah yang adalah mengasihi kita, Allah yang sungguh mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harusnya dosa itu kita yang tanggung, hukuman itu kita yang tanggung Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kehadirannya menghadirkan jalan kepada penebusan dosa, dan dia memberikan pengampunan atas segala dosa kita. Yang pertama, kenapa kita harus bersukacita? Karena kehadiran Tuhan mendatangkan pengampunan. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita? Karena kehadiran Tuhan mendatangkan kemenangan. Sama-sama katakan kemenangan. Ayat yang ke-16 dikatakan, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergembira karena engkau dengan sukacita, ia membarui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan kita bersukacita karena kehadiran Tuhan mendatangkan kemenangan kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tahu setiap hari kita lalui, kita akhiri hari kita dengan kemenangan? Yang setuju katakan amin. Kita setiap hari lewati hari demi hari, tapi saya percaya di akhir hari kita akhiri hari kita dengan kemenangan. Kita juga mau yakin di akhir 2020 kita akan akhiri tahun ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Yang percaya dan setuju katakan haleluya. Amin. Kita akan akhiri tahun 2020 ini dengan kemenangan karena ada Tuhan Allah Immanuel yang berjalan bersama-sama dengan kita. Sukacitanya mendatangkan kemenangan, kehadirannya, penyertaan mendatangkan kemenangan. Kalau Daud selalu menang dalam peperangannya karena ada tabut Tuhan yang hadir di tengah-tengah pasukan Israel, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yosua bisa meruntuhkan tembok Yeriko karena ada nama yang ditinggikan, Allah sendiri hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau Gideon juga menang menghadapi peperangan hanya dengan 300 pasukan
karena Allah Immanuel hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita hadapi hari-hari kita dengan undang Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, di tengah keluarga kita percaya masalah seberat apapun, tantangan sebesar apapun, kita akan akhiri dengan kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan haleluya. Malam ini malam yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya semangat sekali malam hari ini walaupun ada banyak hal yang terjadi. Dan kalau boleh saya sharing Bapak Ibu Saudara, kalau kita harus lalui Natal ini dengan ibadah secara online, baik malam Natal, baik besok di hari Natal, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, tetap berkat sukacita Natal ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tetap percaya Allah Immanuel itu kehadiran yang paling penting. Baju baru nggak ada nggak apa-apa. Sama-sama katakan nggak apa-apa, ya kan? Wah, suami udah bilang tuh, mah nggak apa-apa mah, kata Bu Gembala tuh nggak apa-apa, nggak ada baju baru. Ya kan, sepatu baru nggak ada nggak apa-apa. Wah, dia colek lagi anaknya di depan. Tuh, Nathan gak usah beli baju baru. Ini Papa Iwan nih di rumah yang lagi nonton pasti. Gak perlu ada sesuatu yang besar, ya kan Pak? Kita kan harusnya perayaan Natalan, ya kan? Pak, harusnya saya punya baju baru nih Pak Natal, Pak. Nah, mungkin Ibu Lydia Timotius juga yang sedang malam hari ini beribadah, biasanya beliin baju buat Mas Alfa gitu ya kan, buat Mahes, putra-putrinya. Tapi malam ini atau tahun ini kita merayakan Natal dengan kesederhanaan. Saya terlalu percaya Tuhan gak perlu sama hal seperti itu. Amin Bapak Ibu. Yang Tuhan mau bukan soal baju baru, sepatu baru, soal barang-barang yang baru yang kita pakai, tapi yang Tuhan mau hati kita yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Hati kita yang baru di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini yang kita mau persembahkan sama Tuhan. Hati kita, hidup kita, keberadaan kita yang baru di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tadi yang pertama, alasan kita bersuka cita, alasan kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini karena kehadiran Tuhan Allah Immanuel mendatangkan pengampunan. Karena kehadiran Tuhan Allah Immanuel mendatangkan kemenangan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, karena kehadiran Tuhan, kehadirannya Allah Immanuel mendatangkan rancangan yang terbaik buat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupanmu? Mana baik? Udah mau akhir tahun. Mana akhir tahun ini saya selesai lagi dalam pekerjaan saya di PHK. Ada satu bapak datang ketemu saya. Bu, tolong cari saya kerjaan dong. Loh, bukannya masih kerja? Masih Bu. Akhir tahun ini selesai kontrak saya. Januari saya nganggur. Orang happy tahun baru, saya Januari awal, saya akhir tahun sedih-sedih Bu. Karyawan ada banyak yang harus di PHK karena perusahaan udah gak sanggup lagi bayar karyawan. Begitu tutup tahun orang bersorak-sorai, orang bersuka cita, tapi saya harus bersedih. Saya mau katakan sama dia, masalah Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang terbaik. Betul sih Bu, tapi emang benar Bu. Akhirnya dia cerita Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, karena saya dikasih tahu tahun ini adalah atau akhir tahun ini saya harus selesai kontrak saya. Jadi saya dari awal atau November atau Desember ini saya mulai ancang-ancang cari kegiatan gitu ya. Saya mulai ancang-ancang cari usaha dan akhirnya hari ini saya menemukan usaha itu dan saya mulai jalankan Bapak Ibu Saudara. Ada lagi satu jemaat kita juga mengalami masalah yang besar Bapak Ibu Saudara. Mungkin malam ini juga sedang menyaksikan ibadah atau bersama-sama kita beribadah, sedang ada di rumah bersama dengan keluarga. Bagaimana dia juga mengalami masalah yang begitu besar, kehilangan salah satu barang yang cukup berharga di dalam keluarga, dan itu menjadi salah satu hal yang penting untuk mencari nafkah Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi ketika dia kehilangan itu, akhirnya dia harus kehilangan pekerjaan. Ada banyak pekerjaan harusnya menjadi penghasilan bagi keluarganya, bagi kehidupannya, sehingga itu menjadi hal yang sangat berat dia harus hadapi. Begitu berat dia ceritakan. Dan itu juga menjadi satu kesedihan buat kita semua, seluruh jemaat gereja Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang terjadi? Dia tetap bersuka cita. Saya begitu bangga melihat keluarga ini yang tetap percaya janji Tuhan bahwa Allah Immanuel, Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Malam hari ini saya teringat perkataan Bapak Pendeta Yusuf. Dia katakan, kalau saya gak kehilangan motor kemarin,
saya nggak akan punya usaha ini. Tapi malam ini atau hari ini, saya dan istri akhirnya punya usaha baru. Walaupun kita berjualan kecil-kecil, tapi saya bersyukur hasil dari itu pun bisa menghidupi keluarga kami. Wow, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, boleh sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah Immanuel, Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau hari ini engkau sedang mengeluh, engkau sedang putus asa, engkau sedang kecewa, engkau sedang sedih, ketahuilah bahwa Dia tetap Allah Immanuel, Allah yang berjanji, tidak sekali-kali pun Dia mengingkari janjinya, tapi Allah yang selalu ada menepati janji-janjinya buat kita. Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala, bersama-sama kita mau renungkan firman Tuhan yang baru kita dengar. Mari sama-sama kita di rumah, mungkin masing-masing keluarga yang sebelahnya ada suami atau istri, boleh saling bergandengan tangan bersama dengan anak-anak, seluruh keluarga ayo saling bergandengan tangan. Kalau kita satu keluarga, kita percaya kita bersih ya Bapak Ibu ya, kita bergandengan tangan. Malam Natal ini mungkin berbeda dari malam-malam yang lalu. Malam Natal ini harus kita rayakan dengan penuh kesederhanaan, dengan banyak perubahan yang terjadi. Namun ketahuilah Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia boleh berubah, keadaan bumi ini boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi Allah kita tidak pernah berubah. Mari masing-masing ada di rumah tundukkan kepala, renungkan setiap firman Tuhan malam hari ini. Berkat malam Natal yang kita percaya Allah Immanuel hadir di tengah-tengah kehidupanmu di rumah. Allah Immanuel hadir di tengah-tengah kehidupanmu dalam pekerjaanmu. Allah Immanuel hadir di tengah-tengah kehidupanmu, mungkin kau yang sedang sakit hari ini. Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah lalai akan janjinya. Dia Allah yang setia. Karena itu kita harus bersukacita. Karena Allah masih, ya Allah masih. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa buat kami. Yes, Engkau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Masing-masing keluarga saling bersyukur, mari berdoa kepada Tuhan. Masing-masing keluarga bilang, Tuhan terima kasih buat malam ini, di malam Natal ini Tuhan. Kami masih boleh merayakan Natal berkumpul bersama keluarga. Atau kami masih boleh merayakan Natal walaupun harus sendirian. Tapi kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Immanuel, Allah yang berjalan bersama kita. Kita mengatakan puji. Bapa kami datang kepada-Mu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dan lemah, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita akan pujian. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau setia, cahaya hidupku. Mari angkat tangan kita dua-dua sama-sama katakan.
harus bersuka-cita dan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Kami harus bersuka-cita karena kami tahu Tuhan, Allah Immanuel kehadiran mendatangkan pengampunan. Kehadiran-Mu mendatangkan kemenangan, dan kehadiran Tuhan mendatangkan rancangan yang terbaik buat kami Tuhan. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun masalah-masalah tidak baik terjadi, sekalipun situasi tidak baik terjadi, tapi rancangan Tuhan tetap yang terbaik buat kami. Karena itu Bapak ini ucapkan syukur kami. Dan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang malam hari ini beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan lawat, Tuhan hadir teman-teman keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap keluarga, pulihkan setiap rumah tangga, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak, sehingga keluarga kami penuh dengan sukacita dan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini Natal terbaik sepanjang hidup kami. Ini Natal terindah sepanjang hidup kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah Natal besok Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh merayakan Natal di tahun 2020 ini Tuhan. Sekalipun Tuhan situasi yang berbeda dari Natal yang lalu, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang setia, Tuhan yang kami rayakan besok kelahirannya adalah Allah yang tetap ada pada janjinya, dan tetap Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bahwa saudara-saudara kami yang malam hari sedang sakit, baik kami yang ada di rumah, baik kami yang Tuhan izinkan ada di rumah sakit, mungkin kami yang sebagian sedang ada isolasi mandiri, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap anak-anak-Mu, jamah setiap keluarga kami, Bapa, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Immanuel, Allah yang selalu ada bersama kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Allah berjalan bersama dengan kami. Baik dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak akan takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami, keluarga kami saat ini sakit, saat ini mengalami masalah kesehatan, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami juga bawa bangsa kami Indonesia kepada Tuhan. Diberkati Indonesia, dipulihkan Indonesia, diberkati pemimpin kami dari yang teratas sampai yang terbawah. Terendah Tuhan jamah Tuhan, Bapak Presiden kami, lawat setiap aparat yang ada, para menteri, TNI, Polri, diberkati Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Para pejabat di daerah dan di kota Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi bagi bangsa Indonesia, bagi kota Jakarta, bagi seluruh anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja, semua anak-anak Tuhan yang besok akan merayakan Natal. Tuhan berkati sukacita, sorak-sorai kemenangan kami boleh rasakan walaupun kami beribadah tetap di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anakmu yang sudah melayani Tuhan malam hari ini. Diberkati apapun yang kami lakukan, dalam pekerjaan usaha kami diberkati. Setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan usaha, anak-anak kami diberkati Tuhan, dijagai Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak. Saatnya Tuhan kami akan akhiri ibadah malam Natal kami malam hari ini. Kami akan bertemu besok kembali dalam ibadah Natal. Berkati kami Tuhan. Dan saatnya kami akan terima berkat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulang, terimalah berkat Tuhan. Beristirahatlah malam hari ini. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita yang semua terima berkat Tuhan hari ini, malam ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Natal dan tahun baru atas nama seluruh sekalian jemaat gereja Indonesia, gembala jemaat, GBI Pulau Gebang di tempat